Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Amalia Setiawardani dengan NIM 1020824052 kelas S1 TI 08A akan mempresentasikan studi kasus mata kuliah penelitian operasional 1 dengan topik Design of Radiation Therapy Problems. Berikut yang akan saya presentasikan. Oke, selanjutnya pada slide 2 ini ada design of radiation therapy yang dimana Mary has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage. Specifically, she has a large malignant tumor in the bladder area of gallbladder lesion. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her a very possible chance to survival. This care will include expensive radiation therapy. Jadi pada saat kedua ini, di mana latar belakang masalah Mary radiation therapy. Jadi masalah Mary ini menderita kanker pada stadium lanjut, yaitu tumor ganas besar di area kandung kemih atau gallbladder lesion. Yang bertujuan perawatannya itu, Mary akan menerima perawatan media paling canggih, termasuk terapi, dan kemudian untuk memberinya peluang terbaik untuk bertahan hidup. Selanjutnya, pada mekanisme terapi radiasi ini itu menggunakan mesir sinar eksternal untuk melewati radiasi pengion melalui tubuh pasien. Kemudian radiasi ini juga merusak jaringan kanker dan sehat, dan setiap sinar ini nantinya akan memberikan dosis radiasi lebih besar daripada jaringan di dalam titik masuk daripada di dekat titik keluar. Kemudian jaringan di luar jalur ini juga langsung sinar juga menerima radiasi karena hamburan atau scatter. Baik teman-teman, selanjutnya di sini juga terdapat kriteria dosis karena sel tumor terbesar di antara sel sehat itu memiliki dosis di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk menumbuh sel ganas atau yang sedikit lebih radiosensitif. Kemudian dosis ini juga harus cukup kecil untuk menyelamatkan sel sehat. Baik, tujuan dari desain ini juga memilih kombinasi sinar dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik, yang dimana administrasi perawatan juga ini setelah desain dikembangkan, perawatan diberikan dalam banyak kali angsuran selama beberapa minggu. Oke, baik, selanjutnya teman-teman, di sini di slide 3 itu terdapat the data for the design of Mary radiation therapy is. Jadi di mana data dan perumusan model linear programming ini mendapati data yang disajikan dalam tabel dari area healthy anatomy atau anatomi sehat, critical tissue, jaringan kritis, tumoricide, wilayah tumor, kemudian ada center of tumor, itu adalah pusat tumor, yang dimana fraction of entry dose burst by area itu BIM satunya itu ada 0,4, 0,3, 0,5, 0,6, dan pada BIM 2 itu ada 0,5, 0,1, 0,5, dan 0,4. Oke, next di sini the data from table can then be asked directly to format the following linear programming model, yang dimana X1 itu the dose at the entry point for beam 1, X2 the dose at the entry point for beam 2, yang dimana X1 ini merupakan dosis pada titik masuk untuk sinar 1 dan pada X2 dosis pada titik masuk sinar kedua. Pada fungsi tujuan atau minimize Z-nya itu sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2. Dengan pembatas 0,3x1 plus 0,1 x2 lebih kecil dari 7, 0,5x1 plus 0,5x2 sama dengan 6, kemudian 0,6x1 plus 0,4x2 lebih besar dari 6, kemudian x1, x2-nya lebih besar dari 0.
Oke, next teman-teman, ini adalah jawaban dari studi kasus sebelumnya, yang dimana ini terdapat bentuk standar atau bentuk kanonik disiapkan untuk simplex metode Big M, variabel artificial M ditambahkan pada kendala yang tidak memiliki variabel basis, kendala sama dengan dan lebih besar dari untuk mendapatkan solusi basis awal layak. Jadi pada variabel artificial ini di mana X5 sama dengan variabel artificial untuk kendala 2 sama dengan, dan X6 itu merupakan variabel artificial untuk kendala 3 lebih besar dari, di mana koefisien M ini dalam masalah minimasi variabel artificial diberi koefisien plus M pada fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya itu minimize sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 plus 0x3 plus 0x4 ditambah mx plus 5, mx5 plus mx6. Jadi dengan pembatas atau kendalanya itu 0,3x1 plus 0,1x2 plus x3 sama dengan 7 merupakan variabel basis x3, kemudian 0,5x1 plus 0,5x2 plus x5 sama dengan 6, kemudian ada 0,6x1 plus 0,4x2 min x4 plus x6 sama dengan 6, dan yang terakhir ini ada bagian non-negativitas yang dimana X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 lebih besar dari 0. So, pada slide 6 ini, di sini terdapat tabel yang dimana perhitungan awal adalah menyiapkan tabel simplex dan menemukan solusi optimal dari iterasi pertama. Pada iterasi kedua, ini terdapat negatif terbesar atau koefisien M negatif terbesar yang dimana X2 ini sama dengan 0,232 min 0,17 M, X4 0,668 min 0,83 M. Variabel X4-nya ini memiliki koefisien M negatif terbesar, yaitu min 0,83 dan merupakan variabel masuk. Yang dimana variabel keluar ini juga minimum rasio negatif, yang dimana X3 rasio negatif tidak dipertimbangkan, dan X5 ini 1 per 0,83, 1,2 rasio minimum, dan X1 10 per min 1,67 rasio negatif tidak dipertimbangkan. Setelah itu variabel X5-nya adalah variabel keluar living variable yang merupakan variabel artificial atau bisa dikatakan bagus. Dan selanjutnya teman-teman, untuk elemen pivotnya ini 0,83 yang menjadi persimpangan baris X5 dan kolom X4. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai iterasi 3, yang dimana iterasi 3 ini menampilkan hasil tabel akhir, yaitu yang didapatkan ada kriteria optimalitas yang dimana minimasi solusi optimal tercapai jika semua check row-nya lebih besar dari 0. Nah, jadi teman-teman, di sini check row 1 sama dengan 0 dan check row 2 menghasilkan 0,1 atau lebih besar dari 0. Dan selanjutnya pada check row 3 sama dengan 0 dan check row X4 sama dengan 0. Dan pada check row 5 ini kita menghasilkan M min 0,8, yang bisa dikatakan ini M sangat besar, yang dimana lebih besar dari 0, dan check row 6-nya sama dengan M atau lebih besar dari 0. Jadi teman-teman, semua check row ini mendapatkan nilai lebih besar dari 0, sehingga solusi optimalnya itu tercapai. Nah, pada kesimpulan ini kita mendapatkan nilai variabel basis dari kolom konstan adalah untuk X1 itu kita menghasilkan 12, X2 menghasilkan 0, dan X3 sama dengan 3,4, X4 sama dengan 1,2, dan untuk nilai Z yaitu 4,8. Nah, jadi kesimpulan yang kita bisa dapatkan dalam studi kasus kali ini yaitu the dust at the entry point for beam 1 is 12 kilords and the dust at the entry point for beams 2 is 0 kilords. So the entry dust absorbed by the healthy anatomy is
kHz. Jadi teman-teman di sini kita interpretasinya itu pada X1 sama dengan 12 kHz, di mana dosis pada titik masuk ini untuk sinar 1 adalah 12 kHz dan X2-nya ini 0 kHz, di mana dosis pada titik masuk untuk sinar 0 adalah sinar 2 adalah 0 kHz dan pada Z sama dengan 4,8 kHz, di mana dosis masuk yang diserap oleh anatomi sehat adalah 4,8 kHz atau bisa dikatakan minimum ya teman-teman, nilai minimum. Jadi teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai studi kasus mata kuliah penelitian operasional 1. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang masuk atau mungkin kurang dipahami karena saya juga baru pertama kali belajar untuk presentasi online seperti ini dan membuat video. Maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan terhadap presentasi ini, mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih banyak segala tugas yang telah diberikan karena saya insya Allah mengerjakannya dengan benar dan semoga dengan presentasi ini saya bisa lebih belajar dan berkembang dengan lebih baik lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.